الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر المسlimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang ke-17 Ramadan 1446 Hijriah ini, kita lanjutkan pelajaran membaca, mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini pada surat An-Naml, surat Semut, ayat yang ke-65. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Ahsanta, barakallahu fiik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita alasan-alasan, argumen bahwa yang berhak untuk mendapatkan ibadah dari manusia, dari hamba, adalah Allah. Yang memiliki ibadah hanyalah Dia. Selain dari Allah tidak berhak diibadahi. Selain dari Allah tidak berhak mendapatkan apapun penyembahan. Sudah kita ketahui banyak argumen-argumen, barahin, burhan-burhan, bukti-bukti dan alasan-alasan pada ayat-ayat sebelumnya tentang ketauhidan, itu tauhid uluhiyah, itu tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah pada perbuatannya
yaitu dikenal dengan tauhid ar-rububiyah. Pada hakikatnya manusia mengakui, sampai orang musyrikin sekalipun mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, baik mencipta alam semesta maupun mencipta mereka. Pertentangan yang terjadi antara para rasul dan para nabi dengan umatnya, permusuhan yang tegak antara mereka, bahkan terjadi peperangan, itu disebabkan oleh tauhid uluhiyah, bahwa umatnya menyembah selain Allah lalu didakwahi oleh nabi. Dan tauhid uluhiyah inilah tugas para nabi, mengemban tauhid uluhiyah, menyeru untuk mengibadati Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam mencipta, mengatur, menguasai, mengurusi alam semesta tidak ada yang menyekutuinya, menyertainya. Maka seperti itu pula lah dalam mendapatkan haknya dalam ibadah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-65 ini, argumen tauhid yaitu tentang perkara gaib. Tentang perkara gaib. Al-ghaib maksudnya adalah apa-apa yang tidak terjangkau oleh indera manusia. Perkara-perkara yang tidak bisa terjangkau oleh indera manusia. Tidak terjangkau oleh penglihatannya, oleh pendengarannya, oleh perabaannya, dan yang lain-lain. Ini yang dimaksud dengan ghaib. Dan beriman kepada yang ghaib, bahwa yang ghaib itu ada, merupakan pondasi dan pokok dari keimanan. Karakter orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Baqarah ketika menafsirkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi manusia, atau di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada perkara ghaib. Al-ghaib dalam ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada dua penafsirannya, ditafsirkan oleh para ulama. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada ghaib, ada dua tafsirnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud oleh ayat kita sekarang ini, yaitu yang kita definisikan tadi. Yang tidak terjangkau oleh indera manusia, yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia,
tidak terlihat, terdengar oleh telinga, tidak ada fisik yang diraba, yang bisa diraba. Ini definisi ghaib. Ini yang pertama, yaitu beriman kepada sesuatu yang ghaib. Wa a'zamul mughayyabat, yang paling mulia daripada yang gaib adalah Allah. Ya. Yang paling mulia dari perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Gaib. Allah Maha Gaib. Tidak bisa dilihat. Ya. Tidak bisa dilihat di dunia. Ketika Nabi Musa alaihi salam, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wa atammut taslim, Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa adalah kalimullah, Nabi Rasul yang langsung Allah berbicara dengannya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di awal. Ya. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha. Ketika dia datang ke api, inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin la'alli atikum minha biqabarin أو آتيكم لعلي آتيكم منها بسهاب من قبس أو لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Ketika dia melihat api dari kejauhan, lalu dia mengatakan kepada istri dan keluarganya, saya melihat ada api, akan saya datangi, dan mudah-mudahan saya akan dapatkan berita tentang arah, karena mereka kesasar di malam yang kelam, gelap, dingin. Dan saya bisa mendapatkan api atau sebagian dari api agar kalian bisa menghangatkan badan. Ya, dengan kalian bisa menghangatkan badan di cuaca yang sangat dingin. Ketika dia datang, dipanggillah dia bahwa diberkahi orang yang berada di dekat api. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengannya. Inni anallah. Sesungguhnya saya adalah Allah. Nabi Musa ketika meminta kepada Allah untuk memperlihatkan zatnya, ya, qala rabbi arini anzuru ilaik. Kata Nabi Musa, wahai Rabbku, perkenankan aku untuk melihatmu. Kita tadi menyatakan bahwa yang maha ghaib Allah, maksudnya tidak dilihat zat Allah di dunia. Dalilnya tadi Nabi Musa ketika meminta untuk melihatnya, Allah mengatakan lan tarani, sekali-kali engkau tidak akan melihatku. Anzuru ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabal. Kalau kamu ingin dan engkau tidak akan mungkin bisa melihatku dengan bukti, coba kamu lihat ke gunung. Walakin inzur ilal jabali. Kan tetapi cobalah lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu
tetap keadaannya, tak ada terjadi apa-apa, maka engkau akan bisa melihatku. Jadi Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Musa tidak mungkin bisa melihat Allah. Dengan bukti tadi, coba engkau lihat ke gunung. Jika tidak terjadi apa-apa pada gunung tersebut, engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ini firman Allah. Allah yang menceritakan. Maka tatkala Allah, Rabb Nabi Musa memperlihatkan dirinya, tajalla, memperlihatkan dirinya untuk gunung. Ja'alahu dakka. Ya, jadikan gunung itu berhancuran. Ya. Gunung itu hancur, meledak. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Musa mendengar letupan gunung yang meletus tadi, jatuh pingsan. Ya, hanya dampak dari letusan gunung tadi. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa pingsan, jatuh pingsan, kharra sa'iqa. Ya, nah inilah yang menunjukkan bahwa Allah tidak dilihat. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hanya di dunia. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak dalil, begitu juga dalam hadis, bahwa Allah dilihat. Allah Subhanahu wa taala dilihat. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu di surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, bergembira. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya, Rabbnya ia melihat wajah tadi. Nadhara, kata nadhara, ini perlu kita tegaskan. Ini masih masalah gaib ya. Kata nadhara, bagian mentakwilkan kata nadhara yang ada di ayat tersebut. Nadhirah, asalnya nadhara. Kata nadhara ini memang maknanya tidak satu. Ya. Tetapi bila dia dalam sebuah kalimat difungsikan dengan menggunakan setelahnya atau dengan kata ila, dipaketkan dengan kata ila, maka satu-satunya maknanya adalah melihat. Nadhara ila. Tadi dikatakan ila rabbiha nadhira. Ada ila di situ? Ada. Ila rabbiha nadhira. Ya. Coba lihat dalam Al-Quran nanti di surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Kepada Tuhannya ia melihat. Kata nadhara tadi, nadhirah. Kalau bunyi ayatnya begini, bukan nadhara tapi nadhirah. Di surah Al-Qiyamah itu nadhirah. Ya. Wujuhi yawma idzin nadirah ila rabbiha ya. Begini tulisannya kira-kira. Nadhiratun. Ila rabbiha nadhirah. Sebelumnya di awal ayat ada ila rabbiha. Ya, kepada Tuhan pencipta wajah tadi, melihat. Nah, ini yang perlu kita tekankan karena ada yang menakwilkan
ila rabbiha nadhira di ayat tersebut artinya menunggu. Karena memang nanti di hari kiamat ada saatnya menunggu. Di hari kiamat ada kalanya manusia menunggu Allah, menunggu keputusan Allah. 40 tahun lamanya penungguan itu. Setelah dibangkitkan manusia semuanya nanti dalam masa 40 tahun waktu di akhirat itu menanti saja. Sebelum dimulai pengadilan menunggu. Nah, jadi mereka menakwilkan ila rabbiha nadhir itu dengan menunggu Allah. Tetapi dalam bahasa Arab nadhara bila dipaketkan dengan ila artinya satu-satunya melihat, tidak dibawakan kepada arti menunggu, karena menunggu itu tanpa ilah. Menunggu tanpa ilah, tanpa pakai ilah. Saya menunggumu. Ana antadhiruka, bukan antadhiru ilaika. Ya. Tetapi antadhiruka tanpa ilah. Ini perlu kita tekankan karena memang ada yang menafsirkan nadhira di situ menunggu, menakwilkan, bukan menafsirkan, ditakwil. Itu dalilnya bahwa Allah dilihat di akhirat. Kemudian dalil dari Al-Quran lagi di surat Al-Mutaffifin. Ini dipakai oleh Imam Nawawi, dipakai oleh Al-Hafidhun Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin untuk menyatakan bahwa Allah dilihat di akhirat. Berdalil dengan surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tentang orang-orang durhaka, ya, orang kafir. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat dari Tuhan mereka tertutup, mahjub, tertutup. Dinukilkan atau Imam Nawawi sendiri yang mengatakan atau menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Ya, kalau tidak salah dia menukilkan perkataan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Bisa dirujuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Di akhir-akhir kitab Riyadhus Shalihin dinukilkan oleh beliau perkataan Imam Syafi'i. Pemahaman baliknya, kalau ditutup orang-orang yang durhaka, orang kafir, berarti orang yang beriman tidak tertutup, berarti melihat. Ini salah satu dalil bahwa Allah dilihat di akhirat. Dengan Allah mengatakan sebagai hukuman untuk orang kafir, orang yang membangkang, durhaka kepada Allah, di akhirat tertutup dari melihat Allah. Berarti pemahamannya yang beriman, yang saleh, tidak ditutup. Ya. Kemudian dalil yang lain yang juga digunakan oleh, dinukilkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, ayat lilladzina ahsanu, kalau tidak salah dinukilkan juga oleh beliau, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat kebaikan, al-husna, mendapatkan husna. Husna bukan nama wanita. Al-husna di sini maksudnya apa? Surga. Bagi orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan al-husna, kata para ulama tafsir, maksudnya surga. Kemudian setelah itu Allah mengatakan waziyadah. Waziyadah. Ya, ini mungkin bagusnya saya nukilkan ayatnya ya. Lilladzina ahsanu al-husna. Oh, tadi di Mutaffifin tinggal dirujuk. Kemudian di surat Al-Qiyamah di surat Yunus ayat 26.
Surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik di dunia, al-husna di akhirat. Tadi apa tafsir al-husna? Surga. Ya. Kemudian ada kata-kata setelahnya wa ziyadah. Apa artinya ziyadah? Tambahan. Maksudnya tambahan dari apa yang di surga. Kalau yang di surga itu sudah diberikan simbol kenikmatannya oleh Allah, bahwa semua yang kita minta dapat. Segala kenikmatan yang tidak pernah terlihat, keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata, keindahan, kelezatan yang kemerduan suara yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan dan kelezatan yang tidak pernah terkhayalkan oleh manusia, itu di surga. Ya. Apa yang dimau dapat, apa yang diminta dapat. Itu surga. Nah, sekarang ada tambahan. Apa tambahan itu? Kata para ulama tafsir bahwa tambahan ini adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Yang di dunia gaib, tetapi di akhirat balasan yang diberikan oleh Allah, bahwa yang mereka sembah di dunia yang tidak mereka lihat akan diperlihatkan kepada penyembahnya. Ini yang kalian sembah dahulu. Bahkan penghuni surga, dalam hadis Nabi SAW mengabarkan Allah memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah. Maka penghuni surga menyambut panggilan tadi antara harap dan cemas. Karena mereka khawatir, artinya mereka khawatir ada perpindahan. Kekhawatiran ketika ada panggilan, yaitu dikeluarkan dari surga. Maka mereka antara harap dan cemas. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak minta tambahan? Kenapa kalian tidak minta nambah? Nah, dari sini yang tafsiran ziyadah tadi. Kenapa kalian tidak minta tambah? Kata penghuni surga, ya Allah, bukankah engkau sudah memberikan semuanya kepada kami? Alam tudkhilnal jannah, engkau telah masukkan kami ke surga ini. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami selalu berseri-seri, tidak ada pernah berkernyit karena sedih, karena stres. Di surga itu senang semua. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga di akhirat nanti dalam kesibukan yang selalu menyenangkan, gembira terus, bahagia terus. Berbeda dengan di dunia, bercampur antara gembira dan berduka, antara bahagia dan bersedih. Itu kehidupan dunia. Di surga bagi penghuninya, nas'alullah ta'ala al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Kata Allah di surat Yasin, sibuknya dengan gembira, bahagia, sukacita, ya, tertawa, nostalgia yang membahagiakan, ya. Lalu apa yang kamu tanyakan kepada kami Allah? Tambahan apa lagi? Kata Nabi SAW, lalu Allah menyingkap tirai. Ya. Allah singkap tirai yang menutupi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan wajahnya kepada mereka.
Lalu penghuni surga menyatakan bahwa tidak ada kesenangan dan kenikmatan yang lebih besar daripada melihat wajah Allah. Tidak ada kesenangan yang mereka dapatkan setelah mereka mendapatkan semua yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tarzuqana an-nadhara ila wajhikal karim bi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Ma'asyiral muslimin, jadi banyak dalil-dalil bahwa Allah di akhirat dilihat. Di dunia memang tidak dilihat. Allah maha ghaib. Nah, ini yang pertama masuk dalam kata al-ghaib. Ya. Dan tafsir kedua, balik kita ke surah Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman dengan yang ghaib, yaitu yang tidak terjangkau oleh ilmu dan indera manusia. Yang kedua yaitu orang-orang yang beriman dalam keadaan ghaib. Apa maksudnya? Yaitu ketika mereka menyendiri dalam sepi, tidak ada orang, suasana keimanannya tidak berubah. Tetap beribadah kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, tetap menjaga diri dari menjauhi dosa. Ini juga maksud dari beriman ketika gaib. Ya, beriman ketika gaib. Karena dia meyakini Allah Maha mengawasi. Karena kita ini mungkin saja ketika berkumpul bersama orang banyak, kita tidak berani berbuat dosa. Tapi coba kalau kita sendiri, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Mudah-mudahnya kita untuk berdosa. Makanya karakter orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah tadi itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Balik kita ke ayat kita. Kita sudah tahu sekarang makna ghaib di ayat ini, yaitu yang pertama di tafsir surah Al-Baqarah tadi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Al-ghaib di sini sudah kita ketahui, yaitu yang pertama di tafsir surah Al-Baqarah, yaitu katakanlah, qul katakanlah, la ya'lamu, la tidak, ya'lamu mengetahui, man siapapun, ya, di dalam atau di atau pada atau di langit, semua langit, maksudnya para malaikat, wal ardi, yang di bumi, tidak seorang pun di langit dan di bumi mengetahui yang gaib. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Ini mutlak. Ya. Tidak ada di langit di bumi yang mengetahui yang gaib. Yang maksudnya yang pertama tadi, illallah, kecuali Allah. Ini istisnanya, pengecualiannya bukan berarti seperti yang dipahami oleh sebagian bahwa Allah juga di bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah ditegaskan di ayat yang lain bahwa Allah berada di atas makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya, berada di atas. Di antara nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia yang berkuasa di atas hamba-hambanya, makhluknya. Kemudian istiwa, dalil-dalil istiwa, dalil-dalil tentang kemahatinggian Allah itu sangat banyak sekali.
Bukan dalam hitungan belasan atau puluhan atau bahkan ratusan, mencapai ribuan. Makanya para ulama mengumpulkan dalil-dalil tersebut karena banyak yang mengingkari Allah berada di atas zatnya, maha kekuasaannya, kemuliaannya. Ya. Jadi ayat ini bukan berarti bahwa Allah juga berada di bumi. Karena ayatnya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun yang di bumi. Selain Allah dari makhluknya tidak ada yang tahu perkara gaib. Jadi siapa yang tahu? Siapa saya yang tahu? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, ini argumentasi tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dia yang mengetahui yang gaib. Dia yang mengetahui, dia yang satu-satunya mengetahui yang gaib. Malaikat tidak tahu yang gaib. Ya. Para nabi dan para rasul tidak tahu yang gaib. Ya. Lalu malaikat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia, itu Allah yang memberitahukan. Seperti dalil bahwa malaikat Jibril tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah sampai Allah memberitahukannya. Hadis Nabi SAW mengabarkan, innallaha idza ahabba abdan, sesungguhnya Allah bila mana mencintai seorang hamba, nada Jibril, ia panggil malaikat Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. Kata Allah, sesungguhnya saya telah mencintai si fulan. Disebut namanya. Lalu Allah memerintahkan Jibril pun mencintainya. Maka Jibril mencintai orang tadi dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa Jibril tidak tahu bahwa Allah mencintai orang tersebut sampai Allah memberitahukan. Sampai Allah memberitahukan. Jadi yang diketahui oleh para malaikat tentang yang tidak diketahui oleh manusia, itu karena diberitahukan oleh Allah. Begitu juga nabi, para nabi. Ya. Contoh bukti bahwa para nabi tidak tahu yang gaib banyak sekali. Nabi Ibrahim tidak tahu yang gaib. Bahkan malaikat yang datang bertamu ke rumahnya, dia tidak tahu bahwa dia malaikat. Mereka yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim tidak tahu dia bahwa mereka malaikat. Sampai mereka memberitahukan bahwa mereka malaikat. Begitu juga yang mereka yang datang ke Nabi Ibrahim yang nanti datang ke rumah Nabi Lut. Ya. Nabi Lut tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat. Karena mereka menjelma sebagai manusia, laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa para rasul tidak tahu yang gaib. Ya. Dan bahkan Nabi Lut tidak tahu bahwa istrinya kafir. Makanya Allah mengatakan, mengecualikan, keluar kamu bawa keluargamu kecuali istrimu. Karena Nabi Lut memiliki lebih dari satu istri. Salah satu dari istrinya itu yang kafir, yang dikecualikan oleh Allah untuk diselamatkan. Sehingga dia termasuk yang dibinasakan oleh Allah. Inna illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Termasuk yang dibinasakan oleh Allah. Jadi kata illa di sini bukan berarti Allah juga berada di bumi. Ya. Maksudnya makhluk selain Allah, siapapun apapun selain Allah, tidak ada yang tahu perkara gaib. Yang tahu cuma satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna. Ya. Tadi kita mengatakan bahwa yang paling gaib adalah Allah. Kemudian yang lain-lainnya, malaikat gaib, jin, termasuk yang dijadikan oleh Allah gaib. Ya. Jin termasuk yang dijadikan oleh Allah gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis dan yang
sejenis, sebangsa dengannya, melihat kalian dan kalian tidak melihat mereka dengan bentuk asli, kecuali kalau mereka menjelma. Ya. Di antara yang gaib, hal-hal yang sudah terjadi bagi manusia, yang sudah terjadi di masa dahulu kita tidak tahu. Gaib. Para nabi gaib. Kitab-kitab yang bagaimana proses penurunannya dari Allah, itu juga gaib. Dan hal-hal yang akan terjadi juga gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa waktu ke depan. Gaib. Ini yang juga diantara makna gaib, yang gaib ada dalam ayat ini. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, wa ma, dan tidaklah, ya, wa ma, dan tidak, yash'uruna, merasa atau mengetahui, ya. Yash'urun di sini juga coba dilihat di layar agar kita bisa mengikuti. Wa ma yash'uruna, Allah mengabarkan wa dan ma, tidak, yash'uruna, merasa atau mengetahui. Ini di antara yang gaib juga, ya. Perkara yang gaib itu perkara akhirat. Ayyana kapan? Ayyana kapan? Mata. Ya. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Ya. Yub'atsun, dibangkitkan. Bagaimana dibangkitkan, kapan dibangkitkan, kita tidak tahu. Termasuk perkara gaib. Termasuk perkara gaib. Ini diantara contoh yang gaib yang diingkari oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Yaitu hari berbangkit. Karena dia gaib, maka mereka tidak percaya. Apalagi tidak didukung oleh akal yang lemah. Akal manusia lemah. Tidak didukung oleh akal manusia yang lemah, proses pengembalian manusia dibangkitkan seperti semula. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana pertama kali kami mencipta manusia, akan kami kembalikan seperti itu. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Kita lihat ayat berapa? 65, ya. Terjemahannya, dan mereka tidak mengetahui kapan. Jadi ayyana tadi, ayyana itu maknanya adalah mata dalam kata yang lain, ya. Dalam ungkapan yang lain, ayyana ini, ayyana kalau dalam bahasa kata yang lain adalah mata. Ya. Kapan? Mata tadhhabu, kapan kamu pergi? Ya. Mata ta'kulu, kapan kamu makan? Ya. Mata tusalli, kapan kamu salat? Ya, jadi bahasa lainnya mata. Jadi ayyana di situ. Kemudian yub'atsun, dibangkitkan. Al-ba'ts artinya membangkit, maksudnya dihidupkan manusia dengan ruh dan jasad kembali. Dengan jasad yang ada di dunia. Dengan jasad yang ada di dunia itu dibangkitkan kembali oleh Allah meskipun ukurannya berubah. Kalau di dunia seperti yang ada di dunia. Tetapi di akhirat itu ukuran besarnya berubah, panjangnya berubah. Maksudnya tingginya. Tidak seperti di dunia. Cuma daging-daging itu. Tulang-tulang itu juga. Kepala-kepala itu. Bahkan sidik jarinya itu juga semua. Tidak ada yang berubah.
Yang berubah cuma ukuran dan tinggi. Ukurannya besar. Seukuran Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itulah kebangkitan yang tidak diketahui oleh manusia. Kapan? Bagaimananya? Berarti ini perkara gaib yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari kiamat? Ini termasuk juga yub'atsun. Kapan hari kiamat? Ini juga ilmunya pada Allah. Makanya yang makhluk yang paling mulia malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia tentang hari kiamat, ya, kata malaikat Jibril, wa akhbirni mata sa'ah. Ya. Kabari saya kapan terjadi hari kiamat, kata Jibril dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Wa akhbirni mata sa'ah wa akhbirni anis sa'ah, maksudnya kapan, ya. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah atau tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya dia dan yang bertanya, yaitu malaikat Jibril, tidak tahu kapan hari kiamat. Kalau Nabi dan malaikat Jibril, makhluk Allah yang paling mulia, tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, bagaimana dengan yang lainnya? Makanya sangat merupakan kedustaan yang besar ketika ada yang menjadwalkan hari kiamat. Sudah berkali-kali orang menjadwalkan hari kiamat. Terakhir dahulu 2012 kalau saya tidak salah. Kiamat 2012. Ya. Kemudian orang-orang yang sibuk dengan cocok logi, mencocok-cocokkan nas-nas seputar tanda-tanda hari kiamat dengan peristiwa-peristiwa. Maksud dari hadis ini, maksud dari hadis ini, maksud dari hadis ini. Ini mencocok-cocokkan sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Memang banyak dari tanda hari kiamat itu sudah ada. Semuanya tanda-tanda kecil. Yang sudah terjadi dari tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, itu tidak akan belum muncul sama sekali. Karena tanda besar ini diantara kriterianya, kalau sudah muncul satu, maka dia akan pasti muncul selanjutnya berturut-turut, tidak terpisah. Ini diantara bedanya antara tanda kiamat besar dengan tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil antara satu dengan yang lain terpisah jauh. Bukankah diutusnya Nabi tanda hari kiamat? Iya, sampai sekarang sudah lama. Meninggalnya Nabi, tanda hari kiamat, sampai sekarang terpisah jauh dengan zaman kita sekarang ini. Adapun tanda besar itu kalau sudah muncul, ada 6 atau 10 tanda kiamat. Oh, asra atau sittan. 6 atau 10 tanda, kalau sudah satu keluar, maka akan berturut-turut. Sampai selesai tandanya 10 itu keluar dengan berurut dan berturut-turut. Setelah itu terjadi, keluar semuanya, kiamatnya itu pun juga datang tiba-tiba. Padahal alarmnya itu yang paling besar sudah keluar semua. Cuma hari H-nya itu tetap tiba-tiba. Ya. Tidaklah datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha. Tanda-tandanya sudah keluar, cuma waktu terjadinya pun juga mengejutkan. Kalau kita kan kalau sudah tandanya, berarti kalau terjadi kan tidak terkejut lagi. Tidak kaget lagi manusia. Karena sudah keluar alarmnya, tanda-tandanya, tetapi ternyata meskipun sudah muncul semua tanda-tanda besar, ketika terjadi kiamat manusia juga terkejut. Ya. Manusia juga terkejut. Nah, ini termasuk yang dimaksud di sini yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu hari kiamat. Kemudian ayat kedua, ayat 66,
balid daraka ilmuhum fil akhirah. Bal tetapi ya, bal tetapi ya. Iddaraka. Nah, ini ada beberapa penafsiran nih tentang iddaraka. Iddaraka ini ada beberapa penafsiran. Kalau Syekh di sini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah, menafsirkan ini dia. Ay talahaqa wa huwa ma minhum ahadun illa yadhunnu faqat. Ya. Artinya tidak ada sampai ilmu. Iddaraka tidak sampai. Ya, tidak sampai ilmu. Ya, iddaraka itu tidak sampai. Sementara Ibnu Katsir, saya menghitung penafsiran yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir untuk kata iddaraka ini ada 5 atau 6. Ya. Penafsiran iddaraka dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama dari iddaraka ini sama dengan yang ditafsirkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, yaitu intaha ilmuhum. Berakhir ilmu mereka sehingga tidak sampai ke situ. Ya. Ilmu manusia tentang hari kiamat, tentang akhirat terhenti, putus. Ya, tidak terjangkau oleh ilmu manusia. Intaha ilmuhum wa ajaza an ma'rifati waqtiha. Terputus ilmu manusia, berarti iddaraka terputus, habis. Ya. Ilmu mereka, ilmu mereka fil akhirah, fi tentangnya al-akhirah, akhirat. Lalu kita terjemahkan bahkan ya, bal itu bisa jadi artinya bahkan. Iddaraka terhenti, terputus. Ya, ilmu mereka tentang akhirat. Maksudnya apa? Tidak sampai ke situ ilmu mereka. Akhirat ini maksudnya juga tentang hari kiamat tadi. Tidak sampai kepada hari kiamat itu ilmu manusia tentang waktunya, kapannya. Ya, ilmu manusia. Sebagaimana tadi telah kita nukilkan hadis malaikat Jibril dan Nabi SAW yang tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Balid daraka ilmu. Penafsiran yang kedua, yang tadi kan terputus. Penafsiran yang kedua dinukilkan Ibnu Katsir qiraat atau bacaan lain dari kata-kata iddaraka ini. Coba lihat di layar. Iddaraka ada qiraat yang lain. Maksudnya ada bacaan Al-Quran dengan riwayat yang lain, yaitu adraka, bal adraka. Ya, adraka. Bukan iddaraka tetapi adraka. Ini dibaca seperti itu. Bal adraka ilmuhum. Bacaan Al-Quran ini, ya, adraka. Dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Wa qara'a akharun. Selain dari riwayat yang sekarang Hafiz dan Asim, ya, selain darinya yang dari qurra yang lain itu membaca dengan bacaan bal adraka ilmuhum fil akhirah. Apa maksud adraka di sini? Di sini ada dua maksudnya. Yang pertama kata Ibnu Katsir tasawa. Tasawa maksudnya sama rata. Sama rata. Ilmu mereka tentang akhirat. Maksud sama rata, tidak ada yang berlebih. Malaikatnya sama, sampai di situ juga. Sama dengan tafsir yang pertama tadi. Tapi dengan qiraat yang lain. Adraka. Ya. Kalau tadi terputus, terhenti. Ya. Lemah ilmu mereka seputar akhirat. Dari mulai waktunya, kemudian keadaannya. Sementara bacaan adraka ini sama rata. Ilmu mereka tidak ada yang berlebih. Malaikatnya sama sampai situ juga.
manusianya juga demikian. Kemudian mungkin tidak perlu kita pelajari semua maknanya, tetapi sudah kita pahami maksud dari ayat ini bahwa ilmu manusia tentang akhirat kapan terjadinya terputus, terhenti, tidak bisa melampauinya, tidak bisa sampai ke sana ilmu manusia. Kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Kalau Nabi dan malaikat Jibril tidak tahu, apakah yang lain mungkin tahu? Mustahil. Mustahil. Baik. Kita lanjut. Balhum, ya ada bal lagi ya. Sama juga, bahkan sama dengan balid daraka. Kemudian bal lagi. Ya, bal akan tetapi atau bahkan hum mereka fi dalam keadaan atau pada syakin. Apa arti syakin? Keraguan. Ya. Ini Allah memberitakan tentang banyak orang-orang yang diutus kepada mereka para rasul. Karena para rasul di antara tugas mereka menyampaikan bahwa hari kiamat akan terjadi. Nah, banyak yang ragu, syak. Ya. Bahkan ada juga yang mengingkari. Bal hum fi syakkim minha, bahkan mereka dalam keraguan min dari dia, itu hari kiamat, akhirat. Ini berita dari Allah bahwa mereka sebagai orang-orang kafir, bahkan sekarang ini sebagian kaum muslimin yang tidak pernah belajar akidah, rukun iman itu hanya hafalan saja, tidak ada pendalaman. Beriman kepada akhirat, beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, lalu mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, ilmu teori. Ya. Kemudian ilmu yang nyata, lalu akhirnya muncul keraguan terhadap yang gaib. Lalu muncul tiba-tiba keraguan, apa benar terjadi hari kiamat ini ya? Alam sebesar ini akan hancur? Ya. Nah, kemudian akan hidup lagi manusia, akan ada lagi alam yang baru. Karena teori ilmu dunia yang mereka pelajari, akhirnya mereka mulai ragu. Muslim ini, Muslim, ya Muslim. Makanya ada muncul nanti orang kaum muslimin yang mengarah ke bebas berpikir. Kebebasan dalam berpikir. Kita akan cerdas, diberi otak oleh Allah. Jadi mereka menuhankan akal. Pokoknya semuanya standarnya logika, akal. Ya. Akhirnya perkara-perkara keyakinan dalam agama mulai diragukan. Mulai diragukan. Nanti dicari secara logika alasan-alasan. Jadi berita ini pasti bahwa Allah mengabarkan balhum fi syakkim minha, justru mereka dalam keraguan terhadap hari akhirat, hari kiamat, hari berbangkit. Balhum minha amun. Masih ditegaskan oleh Allah bahwa manusia, bahkan lagi mereka minha, dari hari akhirat itu amun, buta. Buta maksudnya sudahlah tidak percaya, buta dari ilmunya karena memang tidak akan sampai ke sana ilmunya. Balidaraka ilmuhum fil akhirah, tidak akan sampai ilmunya. Kemudian karena tidak sampai ilmu, lalu dibawa dengan ilmu dunia, kemudian dirumuskan dengan ilmu-ilmu uji coba ini, dengan ilmu keduniaan. Akhirnya mereka benar-benar buta. Butanya dari sisi ilmu memang tidak sampai ke sana, kemudian buta dari keyakinan. Mereka tidak meyakini. Amun, buta. Ya, amun, buta. Balhum minha amun.
Bahkan mereka buta tentang itu. Ini buta yang tercela ya. Buta yang tercela. Maksud buta tercela, sudahlah ilmu tidak sampai, karena memang dibatasi oleh Allah. Nah, kemudian keyakinan sudah habis. Karena dimunculkan oleh keraguan-keraguan tadi. Mulai ragu. Teori ini membuat dia ragu. Teori itu dia mulai. Perkataan si fulan dari orang-orang orientalis, iya juga ya. Tambah lagi dengan orientalis yang lain, oh iya juga ya. Dengan rumus-rumus yang lain-lainnya dari rumus ilmu dunia, oh iya juga ya. Bertumpuk-tumpuk keraguan sampai benar-benar habis keyakinan. Nah, itu yang dimaksud dengan buta di sini. Kalau buta dari hakikatnya itu memang iya. Karena di awal Allah sudah mengatakan baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Tidak ada yang tahu tentang akhirat, kapan terjadi hari kiamat. Ya. Ilmu manusia tidak sampai ke sana. Cuma keyakinannya harus ada bahwa hari kiamat itu akan terjadi dan kebangkitan itu pasti. Karena keyakinan bukan dengan akal. Makanya setelah untuk orang-orang ini Allah Subhanahu wa taala berikan lapisan-lapisan tadi, tahapan-tahapan. Sudahlah Allah SWT membatasi ilmu mereka tak sampai ke sana. Nah, kemudian tidak dipupuk keyakinan dengan nas-nas agama, dengan akidah dalam yang didasarkan kepada nas-nas agama, lalu dibarengi dengan belajar ilmu dunia, ditambah dengan pendapat si fulan, tokoh-tokoh manusia yang terbatas semua yang mereka punya. Mata mereka terbatas, telinga mereka terbatas, kemampuan mengangkat terbatas, tenaga mereka terbatas, akal mereka terbatas, tetapi dijadikan sebagai standar. Dijadikan sebagai patokan. Akhirnya tidak ada yang tersisa. Makanya Allah mengistilahkan mereka tentang akhirat benar-benar buta. Buta yang tercela. Tidak ada ilmu dan juga tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan. Tidak ada percaya sama sekali. Makanya mereka mengatakan apa? Wa mal in hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kita ini kecuali hidup hanya di dunia. Dan saya selalu mengingatkan dari ungkapan hidup hanya satu kali. Ya. Ini kata-kata yang berbahaya. Kalau muslim yang mengatakan ini pendangkalan terhadap kehidupan akhirat. Ya sudah, jangan sia-siakan kehidupan di dunia. Nikmati hidup di dunia. Nikmati masa muda. Hidup hanya satu kali. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ini yang akan membuat dia buta nanti. Apalagi kalau sudah dapat dunia, segala-galanya sudah ada. Harta ada, kedudukan ada. Ya. Alhamdulillah tidak ada yang menyusahkan hidup. Ada nanti hambatan-hambatan dengan jabatan, dengan popularitas, dengan ketenaran, dengan kekuasaan, dengan wewenang, bisa disingkirkan hambatan-hambatan. Masalah-masalah dunia, hukum bisa dibeli. Sudah, hidup hanya satu kali. Lupa bahwa nanti dia akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan di sana baru tahu. Akhirnya minta apa? Minta kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk menikmati lagi? Untuk mengatakan hidup hanya satu kali? Tidak. Untuk berbenah diri. Untuk memperbaiki diri. La'alli a'malu salih. Jadi kata-kata hidup hanya satu kali ini untuk menikmati, berbuat semaunya di dunia, ini sangat berbahaya. Dan ini tahapan-tahapan yang akan membawa kepada amun tadi. Balhum minha amun. Hati-hati. Justru dalam agama, penanaman keyakinan terhadap akhirat itu yang selalu yang selalu digencar-gencarkan oleh nas-nas agama. Dalam Al-Quran sangat banyak. Nabi SAW akan mengatakan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Ini penanaman. Ya. Bahkan Nabi SAW katakan kepada Abdullah bin Umar, hidup kamu di dunia seperti seorang musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Ya, jadi mengikat kehidupan kepada akhirat. Diikat, ditanamkan kepada kehidupan akhirat.
Ini amalan kita, tanamkan kepada anak-anak. Kita beribadah, kita ingin untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Untuk kehidupan kita di akhirat. Penanaman ini yang ada dalam nas-nas syariat. Maka hati-hati dari kata-kata hidup hanya satu kali dengan tujuan lupa akhirat. Tidak ada persiapan akhirat. Ini berbahaya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah memaparkan tentang argumentasi tentang tauhid uluhiyah, kemudian mengabarkan kepada kita keadaan orang-orang umat-umat para nabi yang menentang para nabi bahwa mereka tidak percaya dengan yang gaib, terutama hari akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat 67, ya saya akan bacakan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنْ, ini argumentasi orang kafir tentang ketidakpercayaan mereka terhadap hari akhirat. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Inilah syubhat logika manusia. Berkata orang-orang kafir, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا. Apakah idza, apabila. Apakah apabila kunna adalah kita, turaban, sudah jadi tanah. Sudah jadi tanah, maksudnya setelah kuburkan jadi tanah. Wa abauna, begitu juga nenek moyang kita yang sudah lama-lama, yang sudah meninggal lebih dahulu dari kita, yang puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun meninggal, tentu sudah jadi habis semuanya. Apakah setelah itu, setelah habis semuanya, apakah sesungguhnya kita, hanya apakah ya, inna sesungguhnya kita, la mukhrajun, benar-benar akan dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan, dikeluarkan dari alam kubur, dikeluarkan dari kematian, dihidupkan kembali. Ini pertanyaan tidak percaya, bukan pertanyaan minta jawaban, tapi pertanyaan mengingkari. A'inna la mukhrajun, istilah pertanyaan ini apa? Istifhamun, ini istilahnya dalam bahasa Arab. Istifhamun, oke, kita kasih harokat ya. Istifhamun, ini pertanyaan namanya. Istifham, pertanyaan. Ingkariyun, mengingkari, bukan minta jawaban. Ingkariyun, ada namanya pertanyaan mengingkari. Apakah, kata mereka, ketika kita sudah jadi tanah semua, apalagi yang sudah lama-lama meninggal dunia dari nenek moyang kita, datuk-datuk kita, nenek moyang kita yang lama-lama meninggal, kita yang sekarang masih hidup, nanti meninggal, lalu sudah jadi tanah semuanya, apa benar-benar kita akan dikeluarkan lagi? Itu pertanyaan tuh. Tapi pertanyaannya pertanyaan apa? Ingkariyun, mengingkari, tidak percaya. Tidak percaya. Mustahil. Ya. Nah, dari sini nanti dia masih ada alasan mereka. Masih ada alasan mereka di ayat berikutnya. Ini nanti kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang, yaitu subuhat, pemikiran seakan-akan logika yang lurus yang diungkapkan oleh orang yang mengingkari hari berbangkit, yang diceritakan oleh Allah di sini nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan pula, ya, dengan alasan, dengan argumen yang kokoh, yang kuat, subuhat, logika yang mereka anggap logis pada pelajaran yang akan datang. Tetapi sekarang kita sudah tahu pelajaran sekarang ini tentang alasan atau pengingkaran orang-orang, manusia-manusia
tentang hari berbangkit. Ada. Dan sampai hari kiamat nanti pasti tetap akan ada. Sudah ada di masa dahulu. Ini diceritakan oleh Allah alasan mereka. Menunjukkan bahwa mereka juga dahulu berpikir. Menggunakan akal. Dan menuhankannya. Menjadikan barometer untuk menilai perkara gaib itu dengan akal. Dengan akal. Ya. Tentang hari berbangkit itu mereka nilai dengan akal. Oh, tidak masuk akal itu. Akhirnya mereka dustakan. Nah, ini yang nanti akan menjadi awal dari pelajaran kita yang akan datang. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai sudah tentang argumentasi tauhid uluhiyah, bahwa Allah yang berhak disembah dengan banyak sekali alasan dan argumen yang dipaparkan oleh Allah. Nah, kemudian Allah bercerita tentang mestinya beriman kepada yang gaib, ya, pada yang gaib, yang diantara yang gaib itu adalah hari berbangkit, hari kiamat, dan ada yang mengimani, ada yang mendustai, mengingkari, dan yang mengingkari ini nanti yang diceritakan oleh Allah alasan mereka, dan juga akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti alasan-alasan mereka. Wallahu taala waliyut taufiq, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum ditutup, kemarin kita bertanya-tanya tentang ayat yang menggabungkan argumen bahwa untuk penciptaan alam semesta ini sebagai argumen yang kuat bahwa Allah yang disembah. Ada 3 di surat Saba, di surat Saba. Jadi terakhir Pak Zaiful memberikan faedah ayat 22. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir. Ya, ini ada 3 kemungkinan keadilan terhadap alam semesta ini yang mungkin ada alasan untuk bisa mendapat penyembahan, untuk bisa disembah. Yang pertama, memiliki sebagian dari yang di bumi ini, milik yang hakiki ya. La yamlikuna, ini nafikan oleh Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak punya seberat 1 zarrah dari langit dan di bumi. Maksud memiliki di sini pemilikan yang hakiki. Tidak bisa diambil oleh yang lain. Dia yang menguasai. Ya. Ketika Allah nanti ingin mengambilnya, mereka bisa mempertahankan. Itu yang dimaksud dengan pemilikan di sini. Ada manusia yang seperti itu. Jangankan yang ada di bumi, yang di badannya saja tidak bisa dia miliki. Andai Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagian dari jarinya dipotong, harus dipotong, dia bisa pertahankan? Tidak bisa dia mempertahankan. Jangankan yang di bumi, di luar, di tubuhnya saja bila Allah menghendaki untuk diambil, dia tidak bisa menahannya, mempertahankannya. Ini menunjukkan dia tidak memiliki secara mutlak. Kalau itu tidak ada, berarti dia tidak berhak disembah. Kemudian yang kedua, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Ada persekutuan, ada syarikat untuk memiliki, untuk memberikan andil di alam semesta ini. Kalau dia punya bersyarikat dengan Allah, dia berhak untuk diibadati. Tetapi itu juga tidak. Kalau memiliki saja tidak, berarti untuk bersekutu, bersyarikat dengan Allah, ada, kalau sekarang ada apa? Kalau dalam perusahaan itu ada apa? Saham. Punya saham. Di bumi ini punya saham dia. Kalau dia punya saham mungkin berhak juga. Ya, punya saham, misalnya satu buah bintang itu sahamnya dia. Ada alasan untuk disembah. Atau dia punya saham untuk seekor cacing. Ya. Berhak untuk disembah. Itu dinafikan oleh Allah. Terakhir, wa ma lahum minhum min dhahir. Wa ma lahu, dan Allah tidak memiliki dari mereka yang membantu.
menolong untuk mengurusi alam semesta. Itu semua dinafikan. Ketiga-tiganya dinafikan oleh Allah. Kalau ketiga-tiganya manusia tidak punya, makhluk tidak punya dari alam semesta ini, maka apa yang dia alasannya untuk bisa disembah seperti menyembah Allah? Ini ayat ini sangat luar biasa dan argumentasi tauhid yang sangat luar biasa. Ya, ayat yang luar biasa. Surah apa tadi? Surah Saba ayat 22. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.